Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini beranggotakan 7 orang akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Suspensi Rekonstitusi dari Zat Aktif Prednisolon. Presentasi ini disusun oleh Zahwani Lam, Adinda Fitri, Vika Nurul, Farha Fadilah, Yunita Vidya, Syifa Siti, dan Reisha Nabila. Latar belakang dari presentasi ini. Salah satu sediaan suspensi kering yaitu suspensi prednisolon. Bentuk sediaan oral prednisolon tersedia secara komersial sebagai larutan prednisolon oral. Namun, prednisolon oral sebagai larutan memiliki kelemahan mengandung aditif peningkat kelarutan seperti PPG yang tidak sesuai untuk pasien usia neonatal dan bayi. Banyak penelitian menyarankan formulasi prednisolon sebagai bentuk cairan tersuspensi untuk menghindari kekurangan formula larutan. Namun, formula suspensi prednisolon juga memiliki banyak kerugian. Maka dari itu, prednisolon asetat dibuat sebagai bubuk untuk konstitusi pada suspensi oral dengan menambahkan air ke volume yang diperlukan secara instan oleh apoteker selama mengeluarkan prednisolon. Prednisolon asetat sendiri mempunyai organoleptis, bentuk sediaan, alasan pembuatan, dan metode yang khas. Organoleptis dari prednisolon asetat sendiri merupakan serbuk hablur, putih atau praktis putih, tidak berbau, dan melebur pada suhu 235 derajat disertai peruraian. Sediaan dari prednisolon asetat ini yaitu bentuk sediaannya untuk oral, tersedia secara komersial sebagai hiperbilirubinemia, penyebab oral bagi bayi. Untuk kepentingan penelitian, prednisolon asetat disiapkan sebagai bubuk pengobatan serangan asma akut. Adapun larutan prednisolon yang tersedia secara komersial ini memiliki kelemahan, yaitu mengandung aditif peningkat kelarutan seperti propilen glikol yang tidak sesuai untuk pasien usia neonatus, yaitu bayi baru lahir yang masih berusia 0-28 hari sejak dilahirkan. Next. Kemudian, alasan pembuatan suspensi oral prednisolon asetat ini yaitu salah satu alasan pembuatan suspensi oral adalah karena obat-obat tertentu tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan, tetapi stabil bila disuspensi. Dalam hal seperti ini, suspensi oral menjamin stabilitas kimia dan memungkinkan terapi dengan cairan. Adapun untuk banyak pasien, bentuk cairan lebih disukai daripada bentuk padat karena mudahnya menelan cairan dan keluasan dalam pemberian obat yang pemberian dosis yang aman dan mudah diberikan untuk anak-anak. Suspensi stabil apabila zat yang tersuspensi tidak cepat mengendap, harus terdispersi kembali menjadi campuran yang homogen dan tidak terlalu kental agar mudah dituang dari wadahnya. Kemudian, adapun metode dari prednisolon asetat ini yaitu berbagai jenis dan konsentrasi zat pensuspensi termasuk santangam, apisel, hidroksil propil metilselulosa atau biasa disebut HPMC, dan natrium karbosimetilselulosa atau SCMC digunakan dalam formulasi baik sendiri maupun kombinasi. Next. Kemudian dalam jurnal ini terdapat 12 formulasi. Balik lagi coba. Nah, untuk formula yang pertama ada prednisolon asetat 1 gram, santan gam 0,25 gram, dan NaOH 0,006 gram. Untuk formula kedua ada prednisolon asetat 1 gram, santan gam 5 gram, NaOH 0,08 gram. Ya, seterusnya seperti itu. Next. Nah, dari formulasi tersebut, kemudian dilakukan analisis formula. Yang pertama ada prednisolon asetat. Selanjutnya. Nah, untuk prednisolon asetat ini merupakan kortikosteroid yang tidak larut dalam air, yang digunakan untuk pengobatan peradangan. Kemudian dalam formulasi suspensi rekonstitusi ini diperlukan beberapa bahan pensuspensi untuk meningkatkan efektivitas sediaan. Nah, kemudian yang kedua ada santan gam.
Santan gum ini merupakan suspending agent golongan pertama, yaitu polisakarida yang dihasilkan bakteri santan monas. Santan gum biasanya digunakan sebagai zat pengental. Santan gum merupakan polisakarida semi-sintetik yang terdiri dari garam natrium, kalium, atau kalsium dari polisakarida yang diasetil parsial. Selanjutnya, ada HPMC. HPMC merupakan gelling agent semi-sintetik turunan selulosa yang tahan terhadap fenol dan stabil terhadap pH 3 hingga 11. HPMC dapat membentuk gel yang jernih dan bersifat netral, serta memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya ada SCMC, merupakan natrium karboksimetil selulosa, digunakan secara oral dan tropikal dalam formulasi farmasi, terutama untuk meningkatkan viskositas sediaan. Formulasi sediaan suspensi rekonstitusi ini digunakan SCMC sebagai bahan pensuspensi atau suspending agent karena berfungsi sebagai zat penstabil dan zat peningkat viskositas dan bahan penyerap air. Selanjutnya ada Avisel, merupakan suspending agent juga, golongan kedua dari turunan selulosa, digunakan tanpa pencampuran dengan zat lain. Dalam pengembangan biasanya dicampurkan dengan CMCNA pada konsentrasi rendah 8-11% untuk membantu terdispersi dalam air. Fungsinya memiliki kemampuan yang baik sebagai pengikat maupun disintegran dan dalam beberapa formula. Selanjutnya ada sukrosa, dia itu stabil pada suhu ruangan dan kelembapan relatif sedang. Sukrosa juga dapat mengabsorpsi hingga 1% lembab yang dilepaskan pada proses pemanasan. Pembuatan suspensi rekonstitusi ini digunakan sukrosa dengan kekuatan sediaan 100 mg per mili. Larutan sukrosa dapat menjadi tempat pertumbuhan bagi mikroba jika digunakan konsentrasi di atas 60%. Kemudian serbuk sukrosa dapat terkontaminasi oleh sebuah logam berat yang cenderung tidak tercampur dalam bahan aktif. Jika dicampur dengan asam pekat atau encer akan membentuk gula. Yang terakhir ada sorbitol kristalin, merupakan alkohol polihidrik serbuk granul atau lempengan higroskopis berwarna putih dan memiliki rasa manis. Pada pembuatan suspensi rekonstitusi prednisolon digunakan sorbitol dengan kekuatan sediaan 50 mg per 100 ml. Sorbitol tidak mempunyai efek toksik sehingga aman dikonsumsi manusia dan tidak menyebabkan karies gigi, sehingga sangat baik sebagai pengganti gula bagi penderita diabetes karena rendah kalori. Dan yang terakhir ada sodium EDTA, merupakan yang digunakan sebagai sequestering. Sediaan suspending rekonstitusi prednisolon ini digunakan sodium EDTA sebanyak 2,5 mg per mili yang digunakan sebagai pengkompleks dan pengikat untuk mengikat garam-garam kestabilan. Ya. Selanjutnya yang ke-9 yaitu metilparaben. Pada sediaan suspensi rekonstitusi prednisolon, metilparaben digunakan sebagai bahan pengawet untuk menghindari aktivitas mikroba atau antimikroba, karena sediaan suspensi kering merupakan sediaan multidos. Stabilitas dari metilparaben yaitu lebih mudah terurai dengan adanya udara dari luar.
Metilparaben yang digunakan pada sediaan ini yaitu sebanyak 1,8 mg per mililiter. Pengawet ini tidak menimbulkan efek toksik. Kemudian yang ke-10 yaitu propilparaben. Dalam pembuatan suspensi kering, diperlukan pengawet yang kompleks. Oleh karena itu, penambahan propilparaben digunakan untuk mengkompleks pengawet yang mana dikombinasikan antara metilparaben sebagai antimikroba dan propilparaben sebagai anti jamur. Penambahan propilparaben pada sediaan suspensi kering prednisolon digunakan sebanyak 0,2 mg per mililiter. Dilihat dari kelarutannya yang sukar larut dalam air, maka digunakan dengan jumlah sedikit sebagai pengkompleks. Yang terakhir yaitu NaOH. NaOH ditambahkan pada sediaan suspensi rekonstitusi prednisolon sebagai zat yang dapat mereduksi ukuran partikel agar suspensi kering atau pembasah ketika ditambahkan air. Karena pada suspensi rekonstitusi prednisolon digunakan metode presipitasi yang mana perlu pembasah untuk melarutkan zat karena ada zat-zat yang tidak mudah larut dalam air. Selain itu, juga untuk mengurangi rasio kekeruhan suspensi. Selanjutnya, hasil evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu kurva kalibrasi. Pada kurva kalibrasi prednisolon asetat, dalam 0,1 normal, HCl tersebut menunjukkan garis lurus dengan koefisien regresi yang tinggi, sebagai hasil dari absorbansi dengan konsentrasi. Selanjutnya, karakteristik aliran. Dari hasil reogram, suspensi prednisolon didapatkan formula mengandung Avicel tidak menunjukkan reologi formula 10 yang tersuspensi oleh getah santan 0,25% dan HMPC 2%. Hasil dari penelitian ini mirip dengan sudut minimum terdekat, yaitu 25 derajat sesuai dengan aliran yang sangat baik. Selanjutnya, evaluasi pH. Pada hasil formula yang sudah ditambahkan NaOH ke dalam formula F1, F2, F9, dan F10 dapat menurunkan keasaman dan meningkatkan palatabilitas pasien dan sediaan menjadi lebih stabil pada pH 5,02 sampai 6,2. Selanjutnya, kajian perubahan bentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula yang mengandung getah santan sebagai agen pensuspensi menunjukkan aliran pseudoplastik terbaik dan mungkin merupakan hasil efek geser dari molekul rantai panjang santan. Selanjutnya, volume sedimentasi dan daya latihan. Hasil sedimentasi menunjukkan bahwa sifat polimer mempengaruhi stabilitas agregasi dan dari suspensi yang dilarutkan. Di hadapan Avicel, suspensi tidak stabil sehubung dengan agregasi dan menunjukkan sedimentasi cepat. Sebaliknya, santan gum, SCMC, dan HMPC meningkatkan stabilitas fisik suspensi. Selanjutnya, profil pembuatan. Hasil penelitian menunjukkan pelarutan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi santan. Untuk formula yang mengandung SCMC sebagai pensuspensi dan SCMC memperlambat pelarutan prednisolon asetat. Lalu ada palatabilitas. Berdasarkan hasil palatabilitas, formula yang di dalamnya terkandung santan gum dan Avicel mempunyai palatabilitas yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan temuan Vinoid 2013. Santan dapat digunakan untuk menyamarkan rasa pada makanan dan industri. Lanjut. Untuk kesimpulannya, yang pertama, formulasi pada sediaan suspensi rekonstitusi ini menggunakan prednisolon asetat sebagai zat aktif dan zat tambahannya adalah santan gum, MC, SCMC, Avicel, sukrosa, sorbitol kristalin, sodium EDTA, metilparaben, propilparaben, dan NaOH. Kedua, prednisolon asetat adalah kortikosteroid yang tidak larut dalam air yang digunakan untuk pengobatan peradangan.
Oleh karena itu, prednisolon asetat dapat diformulasikan sebagai suspensi rekonstitusi oral. Yang ketiga, evaluasi yang digunakan pada sediaan ini yaitu evaluasi kurva kalibrasi, karakteristik aliran, evaluasi pH, kajian perubahan bentuk, uji volume sediaan, uji profil disolusi, dan uji palatabilitas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.